Sobat investor semua, di video ini saya pribadi akan coba mereview investasi saya di Ethereum di aplikasi Pintu selama 53 minggu. Seperti biasa, saya juga ingin mereview supaya apa, outcome-nya seperti apa. Nah, jadi harapannya dengan kamu menonton video ini, kamu bisa tahu bahwa dalam investasi di cryptocurrency, terutama di Ethereum, naik turunnya itu sangat drastis. Jadi, ketika kamu bisa paham hal ini, maka kamu bisa memberikan keputusan investasi yang lebih bijak. Karena saya melihat bahwa banyak orang yang investasi tanpa mereka melihat plus minusnya seperti apa. Mudah-mudahan dengan kamu menonton video ini sampai habis, kamu bisa dapat tercerahkan. Buat kamu semua yang penasaran ingin menonton sampai full, tonton video ini sampai habis. Sobat investor semua, anggaplah di video ini saya ingin ngobrol santai sama kalian. Cuman mungkin sebelum ngobrol lebih dalam, saya ingin coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, saya tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini, sobat investor ya. Ngomongin soal perjalanan investasi saya pribadi di Ethereum ya. Teman-teman mungkin udah sama saya nih lama ya, sudah mengikuti perjalanan investasi saya, tahu nih ya. Banyak penurunan yang terjadi pada cryptocurrency, terutama yang kita ingin bahas hari ini adalah di Ethereum. Ethereum ini adalah salah satu cryptocurrency yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan juga memang secara harga juga udah puluhan juta ya guys ya. Cryptocurrency ini ada yang puluhan juta, ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, ada yang ribuan, ada yang puluhan ribu. Nah, itu jadi macam-macam dan tentunya dengan adanya nominal harga yang besar tentunya akan lebih kuat ketimbang yang harganya masih kecil-kecil. Itu berdasarkan apa yang saya amati juga. Nah, untuk minggu ini progres investasi saya pribadi itu lagi mengalami kenaikan guys ya. Jadi kalau misalkan kamu lihat sebelumnya minus 40% pada investasi saya di Ethereum, sekarang sudah minus 35%. Ya, 35%-an lah. Jadi sebenarnya sudah meningkat 5%. Ya, baguslah. Tapi di sini saya pribadi juga apa ya, mau dibilang lega banget enggak, mau dibilang enggak lega juga enggak gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini masih volatilitasnya tinggi sekali. Jadi dia naik turunnya masih kencang banget ya. Cuman ya naik turun kencang seperti ini adalah resiko yang mesti saya tanggung pribadi. Kenapa? Artinya bahwa ya ini emang investasi yang high risk tentunya pastinya ini yang harus dijalanin gitu. Jadi nggak semata-mata kamu ngelihat profit gitu ya. Profit itu tuh bisa dicapai dalam berapa tahun kemudian, berapa bulan kemudian. Tapi semakin kamu memilih instrumen investasi yang memang resikonya tinggi, contohnya seperti cryptocurrency, maka kamu harus sudah siap nih. Penurunannya bakal sedalam ini, bahkan lebih parah lagi. Dan kalau misalkan pakar akan menganjurkan untuk investasi yang lebih lama lagi. Misalkan saya pribadi sini udah setahunan lebih. Ya udah berarti 2 tahun 3 tahun gitu. Jadi itu yang harus kita jalanin karena emang kebetulan marketnya pada saat ini masih kurang begitu bagus untuk kripto ya. Kadang-kadang bagus, kadang enggak. Jadi kayak sekalinya naik dia banting, jadi terus-terusan seperti itu sampai nanti akan ada puncaknya. Dia akan balik ke atas dengan kencang banget gitu ya. Cuman itu masih kita tunggu. Cuman di video ini saya juga kasih tahu, saya juga top up ya, top upnya sebesar 61.000 ya. Jadi pada saat penurunan ini malah justru kesempatan saya untuk top up karena saya ingin mendapatkan harga yang memang harga rata-rata yang rendah.
Jadi semakin saya top up di saat harganya lagi turun, maka ya saya bisa dapat hasil yang lebih maksimal nantinya ketika harganya naik gitu. Coba aja kamu misalkan beli barang nih secara rutin. Harganya misalkan dari 3.000, 2.000 ya, 1.500. Terus nanti ketika kamu mau jual lagi ya, emang kebetulan pada saat itu barang tersebut harganya 3.000 lagi, kira-kira kamu udah dapat untung apa belum? Jawabannya kamu udah dapat untung. Kenapa? Karena kamu membeli pada saat harga 3.000, pada saat harga 2.000 dan 1.500. Ketika kamu akumulasikan terus dibagi dengan jumlah frekuensi kalian beli, yaitu 3 kali, ya udah, rata-rata kalian akan di bawah dari 3.000. Seandainya pun harganya balik 3.000 kalian jual, kamu udah dapat untung. Nah, itu seperti investasi yang saya jalani sekarang gitu ya. Jadi, semakin saya beli pada saat harganya lagi murah, lagi murah, lagi murah, nantinya ketika harganya dia naik, akan mendapatkan hasilnya. Jadi, kamu akan mendapatkan hasilnya. Cuman kan yang jadi challenge adalah perjalanannya. Orang tidak sabar untuk mencapai level sana, atau tidak sabar untuk, gue pengen untung deh gitu, tapi nggak bisa gitu. Kalau kamu untung gede itu biasanya harus sabar gitu. Kalau kamu tidak memiliki kesabaran ya susah. Investasi itu kuncinya adalah sabar. Itu sih. Nah, outcome di video ini diharapkan teman-teman semua bisa mengerti bahwa instrumen kripto atau instrumen Bitcoin, Ethereum itu tidak semata-mata pasti profit, pasti nih cuan. Kalau kamu lihat misalkan beberapa pakar-pakar di luar sana, mereka juga minus. Nggak semuanya mereka profit. Yang mereka kasih tahu ya profit karena lebih menjual ke kalian. Ya coba deh, saya udah pernah uji nih. Kayak saya bikin thumbnailnya profit. Ya karena memang investasi saya profit pada saat itu. Lebih banyak ditonton orang ketimbang yang dia lagi floating loss kayak sekarang. Kenapa? Karena orang mikirnya bahwa ngapain sih belajar dari orang yang emang dia tuh lagi loss nih. Harusnya belajarnya sama orang yang lebih profit. Padahal mereka nggak tahu bahwa orang-orang yang profit ini, mereka tuh akan ngelewatin floating loss. Mereka akan ngelewatin dari cut loss. Ini kayak gitu-gitu. Nah, cuman kan mereka nggak selalu open. Ada yang open, ada yang enggak. Nah, di sini, di channel ini, kamu akan belajar secara open. Dan saya akan buka. Supaya apa? Kamu mengerti risiko investasi. Ketika kamu mengerti risiko investasi, kamu pun untuk dapat keuntungan lebih mudah. Orang menerima risiko itu jauh lebih sulit ketimbang dia mendapatkan keuntungan. Siapa sih yang nggak mau dapat untung? Tapi siapa yang mau nanggung kerugiannya? Siapa yang berani untuk ambil risikonya? Dan di video ini kamu bisa belajar kedua hal tersebut. Ketika kamu berhasil, ya otomatis kan saya sebagai orang yang sharing ke teman-teman semua, itu pun ada bangga. Oh, berarti ilmu saya bisa dimanfaatin buat orang lain. Dan perlu diingat, ini adalah investasi yang legal ya. Legal ya, sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti juga di aplikasi Pintu. Kalian bisa cek sendiri di Bapepti. Seperti itu teman-teman semua ya. Mudah-mudahan sharingan singkat hari ini dapat membantu kalian atau membukakan pikiran kalian bahwa sebenarnya investasi itu tidak selamanya akan selalu naik. Akan ada masanya dia akan turun. Ya kamu harus sabar juga. Kamu lihat misalkan yang terakhir saya saham. Itu kamu lihat di situ apakah saya naik terus? Enggak. Saya berapa kali turun dan saya cerita pada saat itu dan itu ada rekornya. Dan apa yang terjadi adalah ujung-ujungnya saya profit 11%-an. Saya ambil langsung. Kayak gitu. Jadi, apakah kamu sabar atau enggak? Itu sih sebenarnya jawabannya. Itu sih sebenarnya yang harus dipertanyakan. Oke, mudah-mudahan video hari ini dapat bermanfaat. Bila mana setelah ini kamu rasa video singkat ini dapat bermanfaat, kamu bisa share aja ke sobat investor yang lain. Nah, buat kamu yang pengen tahu perjalanan investasi saya dari awal di Ethereum, kamu bisa cek aja tuh di playlist trial trading ya. Di situ kamu akan belajar banyak juga dari pengalaman saya pribadi menggunakan investasi rutin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.